Bismillahirrahmanirrahim. Padahal qada dan qadar itu melahirkan, dan ini tipikal kelompok yang kedua yang mencari hikmah, yang mencari energi positif dari pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkata, kalau sudah dicatat untukmu duhai anakku, duhai umatku, sesuatu kalau sudah dicatat untukmu enggak akan melenceng. Sebaliknya, sesuatu kalau dicatat bukan untukmu tidak akan menimpa. Pertama, akan melahirkan ketenangan. Ketenangan yang luar biasa. Luar biasa tenangnya. Saya melamar kerja di suatu perusahaan, saya penuhi prosedurnya, saya ajukan berkasnya, saya persiapkan yang terbaik, kemudian saya ikut tes, kemudian menunggu pengumuman. Kalau orang yang yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan pesan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika diumumkan pengumuman 1 bulan lagi misalnya, pengumuman berapa Pak? 1 bulan? Saya tidur nyenyak, saya sudah menjalankan prosedur. Kalau itu dicatat untuk saya, nggak akan kemana. Kalau itu dicatat bukan untuk saya tidak akan pernah bisa, walaupun saya sudah mati-matian. Tenang, tidur nyenyak, baca mimpi bakal ngorok, tidurnya. Tapi kalau orang nggak begini, nggak punya keyakinan ini, apa yang gelisah dia tidur, lulus tidak aku nih ya Allah, itu kanan kiri, mulai dia mikir, wih, masih seminggu lagi, pacak di otak atik dah kira-kira keputusan ini ya. Ayah aku nak silaturahim belah, silaturahim kemana? Ke bosnya, tapi bawa cek, bawa hadiah, karena ingin memastikan biar dia pasti diterima. Hidupnya nggak tenang, gelisah. Mulai setan masuk untuk memberikan kepastian janji-janji palsunya itu. Tapi kalau sudah tertancap matang di hati ini, ya Rabb, kalau itu memang rezekiku permudah ya Rabb, kalau bukan berikan aku yang terbaik. Nikmat sekali hidup ini. Sudah, nah apa lagi? Jodoh lah, sudah ngelihat caknya ngincer dari jauh-jauh, caknya dia inilah jodoh aku nih. Aku jalani prosedurnya, ta'aruf, aku kenali. Aku coba utus utusan untuk mengecek apakah dia sudah ada yang undang atau belum. Sudah, belum, dan sebagainya. Oh belum, caknya aku cocok. Bismillah, datang. Tapi dengan keyakinan kalau jodoh saya nggak mungkin kemana. Kalau bukan jodoh saya, besok mau akad, bahkan sudah pegang tangan walinya. Kalau nggak jadi, mah nggak jadi aja. Betul apa betul Pak? Tenang hati ini. Datang dia dengan PD-nya ke rumah sang calon. Assalamualaikum Pak mertua. Kok mertua? Kamu PD bener sudah jadi ngomong mertua. Bukan Pak, maksudnya calon mertua. Gini Pak, saya datang ke sini dengan setelah istikharah, saya kayaknya cocok buat anak Bapak. Cocok betul. Ini kepedean banget ini orang. Ya. Oh nggak bisa nak, saya nggak cocok dengan kamu. Kamu belum punya kerjaan. Nggak ada. Sudah dah. Oh ya sudah Pak. Ya sudah, kalau nggak pulang, tenang. Oh berarti bukan jodoh saya mau cari yang lain. Kalau kita kan mohon maaf sebagian ini, wah hancur hidupku. Dekati adik, apa mah itu? Santai baik. Iya Pak ya. Kalau memang takdir kita nggak gelisah, aduh, apalah salahku ya Allah. Buntu hidup ini kalau begini ya Allah. Suram masa depanku ya Allah. Nyantai Bas. Kalau memang jodoh, walaupun ditolak, balik lagi, dia ditunang orang misalkan, kalau memang jodoh pasti jadi. Nah jadi apa Pak pesan yang pertama dari pesan Rasulullah ini? Buah pertama, energi positif pertama yang bisa dilahirkan dari keyakinan semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, melahirkan ketenangan yang luar biasa. Bapak pagi ini buka warung, besok pagi buka warung, rizki sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah tugas kita hanya menjalankan syariat. Di antara syariatnya buka, bangun pagi-pagi, buka, tawarkan dengan cara yang baik, hidangkan atau pajangkan dagangan dengan cara yang elok. Itu syariat semua.
Tapi keputusan dari usaha kita itu dapat atau tidak, untung atau rugi, semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu. Tenang saja. Begitu azan, tutup warung, berangkat ke masjid. Napa gelisah nian? Ini tidak dia. Wah, sepi nian dagangan aku ini seminggu ini. Aku jingok warung baru, itu baru tapi laris. Apalah? Caknya dia ini main dukun dia ini. Nah, mulai kan suudzon sama orang. Mulai tuh masuk setan tuh. Karena tadi gelisah dia. Dia tidak menanamkan keyakinan semacam ini. Mulai dia gelisah. Datang pulot uang, memanfaatkan kelemahannya tadi. Pak, saya perhatikan dagangan Bapak ini kok sepi ya. Selaga orang bijak itu, Pak. Sedangkan pula bahasanya. Warung sebelah sana rame, Pak. Ya ini saya sekedar saran, Pak. Bapak ini dibuat-buat. Dagangan Bapak ini tidak bisa dilihat orang, Pak. Saya tadi coba lewat depan warung Bapak, nggak kelihatan apa-apa. Begitu saya baca doa, langsung kelihatan. Yang benar, Pak. Yang benar Bapak ini. Ya itu ngomongan saja, Pak. Terus gimana, Pak? Ya kalau Bapak memang ini sekedar syariat saja, Pak. Usaha saja. Saya punya kenalan ini, Pak. Ya kenalan. Tinggalnya di ujung gandus sana, Pak. Misalnya kuburan Covid sebelahnya dikit. Yang benar, Pak. Mulai dia malam itu cerita sama suaminya, Pak, kita ini kayaknya dibuat-buat lah, Pak. Dagangan sepi, uang tetangga itu baru, padahal masakan tidak enak juga masakan dia itu. Nah, ngomongin orang. Cak mana lah, Pak, kita coba ke sana, Pak. Nah, mulai itu pintu syirik masuk, pintu dukun masuk, pintu suudzon masuk, pintu macam-macam. Kenapa? Gara-gara ini nih. Enggak tenang hidupnya kan, gelisah, suudzon. Tapi kalau dia, ya sudah sih, Mah. Belum rezeki kita, berarti mungkin kita kurang usahanya, mungkin kita kurang doanya, mungkin kita kurang sedekahnya. Tenang sekali yang begini. Jadi Rasulullah ingin menyampaikan ini untuk memberikan ketenangan, terutama untuk anak muda ini. Kenapa dipesankan buat anak muda? Karena anak muda ini banyak obsesinya, banyak cita-cita, bayangannya. Pacak punya rumah 2 lantai, mobil, anak 4 berarti mobil 4. Gelisah, galau. Kayak kalau mohon maaf, kalau sudah 70 tahun itu sudah tenang. Makanya rajin ke masjid kalau 70 tahun. Ya, kalau yang muda-muda nih masih banyak ngayal, masih banyak. Disitulah kemungkinan kegelisahan itu akan menghinggapi. Dan Rasulullah ingin menanamkan ketenangan, dan bukan sembarangan ketenangan. Ketenangan yang bersumber dari iman sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin betul kalau sudah dicatat oleh Allah untuk kita, maka dia akan datang untuk kita, walau harus merangkak-rangkak rezeki itu datang ke kita. Pasti datang. Tapi kalau bukan, Bapak nak ngesot-ngesot, kalau bukan tidak bakal dapat. Tenang gak kira-kira, Pak? Tenang, alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu